Kali ini kita akan mempelajari tentang volume benda putar ya. Apa yang disebut volume benda putar? Kalau volume biasa kalian sudah pernah dengar ya, apa namanya, kalau kubus itu atau kotak itu panjang kali lebar kali tinggi dan sebagainya. Kalau kerucut itu sepertiga alas kali tinggi dan seterusnya. Nah, yang sekarang mau kita hitung adalah volume benda putar. Itu hampir sama dengan yang kemarin sebelumnya saya terangkan tentang luas selimut, yaitu luas permukaan dari suatu kurva yang diputar menurut salah satu sumbu, yaitu seperti yang kemarin saya contohkan adalah tentang bagaimana kita menghitung luas suatu kubah atau mangkok atau apa. Kalau yang kemarin kita hitung luas permukaannya, yang sekarang kita hitung isinya ya. Jadi contohnya adalah seperti biasa kemarin. Ini ada suatu fungsi X ya. Ini sumbu X ya. Kemudian kurva ini seperti yang kemarin kita putar menurut sumbu X, sehingga ini akan menghasilkan suatu bentuk ya kayak kubah itu ya. Tuh. Kalau ini lurus tentu saja kayak silinder ya, seperti itu. Nah, tapi kalau bentuknya melengkung seperti ini, dia akan menjadi seperti kubah atau mangkokan ya, mangkok ya. Nah, bagaimana kalau kita menghitungnya pada interval tertentu, yaitu mulai dari A sampai B. Ini kalau kita putar seperti apa jadinya ya, begitu. Nah, bagaimana caranya kita menghitung volume? Yaitu kita ambil suatu bias seperti caranya kemarin ya, sebesar delta X. Nah, kalau ini kita putar, tentu saja ini juga ikut, yang diarsir ini ikut terputar ya. Ini akan diputar. Lah bentuknya seperti apa? Itu bentuknya seperti kepeng ya, apa? Ini ada contohnya ya, seperti apa namanya, koin ya. Jadi ini kalau kita putar, ini bentuknya seperti koin ya. Nah, akan kita hitung volumenya. Koin ini berapa, yaitu adalah sebesar tebalnya delta X, kemudian luasannya adalah berwujud lingkaran dengan jari-jari sekian ya. Ini nah, kalau di sini VI ya. VI itu rumusnya adalah, jadi kalau ini kita putar, bentuknya kayak kepeng ya, kayak koin ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tebalnya delta X. Kemudian lingkarannya ini, jari-jarinya ini sama dengan ini, yaitu fungsi X di titik E. Jadi kalau begitu ini kita arsir, maka VI rumusnya ada, volume dari VI ini adalah sebesar delta X kali luasannya ini. Luasannya ini apa? Itu adalah pi R kuadrat sama dengan delta X kali pi, R nya adalah sebesar
fungsi X di titik I ya, kuadrat. Begitu. Nah, dengan rumusan seperti ini maka kita bisa menarik ini ke paling kiri, yaitu di titik mulai 1 sampai ke titik 1 sampai ke titik N ya. Jadi fungsi V1 adalah sama caranya, yaitu Pi-nya saya taruh di depan, yaitu Pi kali fungsi XI yang dikuadratkan kali delta X ya. Demikian pula setelah itu kita geser sedikit ke kanan, maka V2 sama dengan Pi fungsi ini 1 ya, karena ini 1. Kalau ini 2 ya X2 kuadrat delta X, sehingga sampai ke N itu sama dengan Pi fungsi Xn dikuadratkan kali delta X. Sehingga semua volume dari ini yang diputar ini tinggal kita jumlahkan ini semuanya. Sehingga bentuknya menjadi V itu adalah Pi sigma mulai dari 1N fungsi XI yang dikuadratkan delta X ya. Jika delta X mendekati 0, ini syaratnya harus mendekati 0 atau delta X itu sangat kecil, maka V akan menjadi sigmanya menjadi integral, ini Pi-nya di luar saja. Integral dari yang paling kiri adalah A, yang paling kanan B, fungsi X yang dikuadratkan delta X-nya jadi dx. Inilah volume dari benda putar ya. Begitu. Nah, jadi mudah rumusannya ya. Kalau kemarin tidak pakai kuadrat berarti luas bidang. Kalau ada Pi-nya, 2 Pi-nya ada luas remote. Kalau Pi tapi ininya dikuadratkan berarti jadi volume benda putar. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Hitung volume benda putar dari parabola Y sama dengan bentuknya ya sama saja. Misalnya X kuadrat plus 3 misalnya. Begitu dari yang diputar menurut sumbu X dari X sama dengan 0 saja ya, sampai dengan X sama dengan 4 misalnya. Seperti itu. Nah, kita gambar di sini parabola X kuadrat membuka ke atas. Ini ada 3 berarti 1, 2, 3 ya, mulai dari 1 mulai dari 0 sampai 4 ya. 1 boleh, 5 boleh, berapa boleh terserah ya.
mulai dari 0 sampai 4. Ya, ini 0, ini 4. Ya. Nah, ini diputar menurut sumbu X. Nanti kalau diputar sumbu Y sama saja caranya, ini diganti delta Y ya. Sama. Nah, volumenya adalah kita hitung kita tulis dulu, rumusnya adalah A sampai B fungsi X yang dikuadratkan dx. Kemudian kita masukkan menjadi pi 0 sampai 4 fungsi X-nya adalah X kuadrat plus 3 yang dikuadratkan dx ya. Ini hasilnya, ini kita anu dulu apa namanya? Kita tulis di sini 0 sampai 4 ya. Pi 0 sampai 4 kuadratnya menjadi X pangkat 4 kuadrat berarti kali 6 plus 9 ini kuadrat ya dx. Nah sekarang kita diintegralkan menjadi pi integral, ini integralnya adalah X pangkat 5 per 5, ini adalah X pangkat 3 6 per 3 jadi tinggal 2, kemudian ditambah 9x mulai 0 sampai 4. Jadi tinggal memasukkan angka 4 ini ke angka X ini ya. 0 nggak usah dimasukkan karena semua nanti akan jadi 0. Jadi tinggal yang 4 ini kita masukkan ke sini, tinggal dihitung dengan kalkulator. Ya, saya kira mudah bukan? Ya, caranya menghitung suatu volume benda putar ya. Nah, ini biasanya kalau kita menghitung bentuk-bentuk yang melengkung, yaitu contohnya misalnya kubah dari masjid itu bentuknya melengkung seperti itu ya. Apa kalian lihat itu atapnya gedung DPR itu ya, itu adalah kayak bentuknya kayak kunang-kunang itu ya, melengkung seperti itu ya, atau keong mas ya, liter keong mas. Nah Anda bisa dihitung secara datar, harus dihitung secara melengkung ya. Nah ini biasanya kita caranya adalah kita putar seperti itu ya. Ini sekedar contoh ya. Kalian ini apa namanya, dari soal yang diketahui kita tulis rumusnya, kita tulis batasan-batasannya ya, 0 sampai 4, kemudian kita masukkan fungsinya, kita kuadratkan, baru diintegralkan. Oke, saya kira itu dulu ya untuk apa volume benda putar ya. Nanti kan kita akan lanjutkan volume benda putar tapi kurvanya 2 ya, tidak hanya